Dari abu keterpurukan, kamu mulai bangkit. Selamat datang, jiwa yang sedang terbangun. Di tengah reruntuhan harapan, ketika dunia tampak membelakangi, dan hidup seperti terus-menerus mengujimu tanpa jeda, justru di sanalah awal dari kebangkitanmu dimulai. Kamu tidak hancur, kamu sedang dibentuk. Kamu tidak ditinggalkan, kamu sedang dipersiapkan. Ini bukan sekadar nasihat untuk membuatmu merasa lebih baik. Ini adalah panggilan jiwa. Panggilan untuk membakar identitas lama yang tak lagi mencerminkan siapa kamu sebenarnya. Panggilan untuk membiarkan ego lama mati agar jiwamu yang sejati bisa lahir kembali. Seperti sang Phoenix yang terlahir dari abu dan menjelma menjadi makhluk paling memukau yang pernah disaksikan langit. Kamu yang selama ini dianggap biasa-biasa saja. Yang sering disalahpahami, dijatuhkan, bahkan ditertawakan karena mimpimu yang terlalu besar. Kamu yang berulang kali bangkit dari kejatuhan, dunia tidak tahu bahwa kamu adalah seseorang yang sedang disucikan oleh api. Dunia belum sadar, tapi sebentar lagi akan menyaksikan. Kebangkitanmu akan mengguncang segalanya. Jalanmu bukan jalan yang ramai. Ia sunyi, menyakitkan, dan terkadang membuatmu merasa sendiri. Tapi itu karena kamu sedang ditempa untuk sesuatu yang lebih tinggi. Sesuatu yang tidak bisa dibagi rata untuk semua orang. Kamu tidak diciptakan untuk berbaur dengan keramaian yang tenggelam dalam kebiasaan. Kamu diciptakan untuk menyalakan obor yang memandu mereka yang tersesat dalam gelap. Jangan berharap semua orang akan mengerti. Mereka akan menertawakan, meremehkan, bahkan mencibir keberanianmu. Tapi ketahuilah, batu hanya dilempar pada pohon yang berbuah. Jika mereka meremehkanmu, itu karena mereka sadar, jauh di dalam hati mereka, bahwa kamu membawa sesuatu yang mereka tidak miliki. Nyala jiwa yang tak bisa dipadamkan. Jadi sebelum kamu menyelami setiap bagian dari perjalanan ini, sebuah perjalanan yang akan membangunkan seluruh potensi tersembunyimu dan menyalakan kekuatan yang tak tergoyahkan di dalam dirimu, ingat satu hal penting. Jangan hanya membaca, terima panggilan ini sepenuh hati. Like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar dengan menulis 77 sebagai sinyal kepada semesta bahwa kamu tidak hanya sekadar lewat, kamu hadir sepenuhnya. Kamu siap menerima pesan ini, siap menyala, siap terbakar, siap bangkit. Karena kamu bukan sekadar bertahan hidup, kamu sedang menuju kebangkitan yang akan membuat dunia tak lagi bisa menutup mata. Kamu sedang mulai bangkit dari keterpurukan. Bagian 1. Ujian kesendirian sang terpilih. Ada satu fase yang hampir selalu datang lebih dulu sebelum kebangkitan besar. Kesendirian. Sebuah ruang hening yang tampak seperti hukuman, tapi sesungguhnya adalah rahim dari pembentukan jati diri yang sejati. Jika kamu saat ini merasa ditinggalkan, dilupakan, atau bahkan diasingkan dari mereka yang dulu begitu dekat, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa hidup sedang tidak adil. Mungkin, itu adalah tanda pertama bahwa kamu sedang dipisahkan. Bukan karena kamu kurang, tetapi karena kamu lebih. Menjadi terpilih tidak datang dengan perayaan. Tidak ada sorak-sorai. Tidak ada karpet merah. Justru sebaliknya, dunia seakan menjauh, suara menjadi sunyi, dan jalan terasa semakin sempit. Namun di balik semua itu, kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih tinggi dari apa yang bisa dibayangkan oleh orang-orang di sekitarmu. Kesendirian bukanlah kutukan. Ia adalah ruang sakral. Di dalamnya, kamu mulai melihat dirimu apa adanya, tanpa topeng, tanpa peran, tanpa sandaran semu. Kamu mulai mengenal kelemahanmu, menghadapi rasa takutmu, dan menyadari kekuatan luar biasa yang selama ini tertutup oleh kebisingan luar. Banyak orang takut akan keheningan, karena di sanalah suara hati terdengar paling jelas. Dan tidak semua siap mendengar bisikan jiwanya yang selama ini terabaikan. Tapi kamu berani menatap cermin tanpa polesan. Kamu mulai melihat siapa dirimu sebenarnya. Jalan ini memang tidak nyaman. Kadang kamu akan menangis tanpa sebab, merasa ragu tanpa alasan. Kadang kamu ingin menyerah, memohon untuk kembali ke zona nyaman. Tapi ingat, zona nyaman tidak akan pernah melahirkan jiwa luar biasa.
Ia hanya melestarikan ketakutan dan menunda kebesaranmu. Dalam kesendirian, kamu akan belajar hal yang tidak diajarkan oleh dunia. Bahwa kekuatan bukan berarti tidak pernah rapuh, tapi mampu bangkit setiap kali jatuh. Bahwa kebijaksanaan bukan datang dari keramaian, tapi dari keberanian menghadapi diri sendiri dalam keheningan. Lihatlah para pemimpin besar, para penulis sejarah kehidupan. Mereka semua pernah melewati malam-malam sunyi, berjalan sendirian di lorong gelap yang panjang. Tapi mereka terus melangkah. Bukan karena mereka tidak takut, tetapi karena mereka tahu, kesendirian adalah gerbang menuju transformasi. Kamu tidak sedang dihukum. Kamu sedang dipisahkan agar bisa ditinggikan. Kamu tidak sedang kehilangan. Kamu sedang dikosongkan agar bisa dipenuhi oleh sesuatu yang lebih agung. Dan ketika waktumu tiba, kamu tidak akan muncul kembali sebagai versi lama dari dirimu. Kamu akan kembali dengan wajah baru, jiwa baru, dan api yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Jadi jika saat ini kamu merasa sendiri, jangan takut. Peluk kesunyian itu. Dengarkan apa yang ia bisikkan. Karena di dalamnya, kamu sedang dilahirkan kembali, menjadi seseorang yang tidak bisa lagi diabaikan oleh dunia. Kamu adalah yang terpilih, dan inilah awal dari kebangkitanmu. Bagian 2. Melepaskan keyakinan lama, menyambut diri yang baru. Setiap kebangkitan sejati dimulai bukan dari penambahan, tetapi dari pelepasan. Bukan dengan memungut lebih banyak teori atau gelar, tetapi dengan berani membongkar dan membuang keyakinan lama yang menjerat. Inilah saat di mana kamu harus bersedia mencabut akar-akar kepercayaan yang ditanam bukan oleh jiwamu, melainkan oleh dunia yang ingin menjadikanmu jinak dan bisa ditebak. Sejak kecil, kamu sudah disodori peta kehidupan. Bahwa sukses itu harus begini, bahagia itu harus begitu. Kamu diberi standar yang katanya normal. Tapi normal menurut siapa? Tanpa sadar, kamu menjalani hidup berdasarkan naskah orang lain, bukan suara hatimu sendiri. Sekarang saatnya kamu duduk diam dan bertanya dengan jujur. Keyakinan ini, apakah milikku? Atau warisan dari ketakutan orang-orang sebelumku? Kamu akan terkejut betapa banyak yang kamu percaya sebenarnya bukan kebenaran, tapi hanya kebiasaan yang diwariskan oleh keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan lingkungan yang katanya tahu apa yang terbaik untukmu. Padahal, yang tahu isi hatimu sepenuhnya hanya kamu. Menghapus keyakinan lama bukan berarti kamu tersesat. Justru disitulah kamu mulai menemukan arahmu sendiri. Ibarat sebuah rumah tua yang penuh sarang laba-laba dan keretakan, kamu tidak bisa membangun kehidupan yang kokoh di atas pondasi yang rapuh. Kamu harus merobohkan yang lama agar bisa membangun yang baru, yang sesuai dengan siapa kamu sebenarnya. Proses ini tidak mudah, kadang menyakitkan, kadang membingungkan. Karena saat kamu melepaskan kepercayaan lama, kamu juga melepaskan sebagian identitas yang dulu kamu peluk erat. Tapi ingat, yang kamu lepaskan bukanlah dirimu yang sejati, melainkan versi palsu yang selama ini kamu mainkan demi menyenangkan orang lain. Unlearning, atau membuka kembali pikiranmu dari segala doktrin yang menyempitkan, adalah bentuk kebebasan tertinggi. Kamu sedang membuka pintu menuju kekuatan sejati, yang tidak dibatasi oleh apa kata dunia. Dan ya, itu akan menakutkan. Melepas keyakinan lama, ibarat melompat dari tebing, tanpa tahu apakah kamu akan jatuh atau terbang. Tapi kamu harus ingat satu hal penting. Sayapmu tidak akan pernah tumbuh jika kamu terus berjalan di tanah yang disediakan oleh orang lain. Kamu bukan diciptakan untuk menjadi salinan. Kamu diciptakan untuk menjadi asli, tak tergantikan dan tak bisa dijelaskan dengan logika sempit. Jadi hari ini, izinkan dirimu untuk bertanya ulang, untuk menghapus kalimat-kalimat usang dalam pikiranmu. Aku tidak cukup pintar. Aku harus begini agar diterima. Aku terlalu berbeda. Gantilah mereka dengan kebenaran baru. Aku bebas untuk menjadi siapapun yang jiwaku inginkan. Aku tidak harus sesuai dengan mereka, karena aku diciptakan untuk sesuatu yang lebih tinggi. Aku bukan kegagalan yang disembunyikan. Aku adalah kekuatan yang sedang terbangun. Dan ketika kamu sudah melepaskan semuanya, semua keyakinan palsu, ketakutan kolektif, dan standar yang memenjarakan, yang tersisa adalah dirimu yang sejati.
Seseorang yang tidak bisa dibentuk oleh dunia, karena kamu sedang membentuk duniamu sendiri. Ingatlah ini baik-baik. Kebangkitan sejati bukan soal menemukan hal baru, tetapi keberanian untuk membuang yang palsu. Dan hari ini, kamu baru saja memulainya. Bagian 3. Rasa sakit adalah gerbang kekuatanmu. Tidak ada kebangkitan tanpa luka. Tidak ada jiwa agung yang dibentuk tanpa rasa sakit. Dan tidak ada cahaya yang ditemukan tanpa terlebih dahulu melewati lorong gelap yang mengguncang jantung dan membanjiri mata dengan air mata. Kamu pernah terluka, bahkan mungkin masih terluka, dikhianati oleh mereka yang kamu percaya. Ditinggalkan saat kamu paling membutuhkan. Gagal setelah memberikan segalanya. Terpuruk meski sudah berdoa dengan sepenuh hati. Dan kamu bertanya-tanya, kenapa harus aku? Tapi izinkan aku membisikkan sebuah kebenaran yang tidak semua orang berani menerima. Rasa sakit bukanlah kutukan, tapi proses pemurnian. Ia datang bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk menyingkirkan bagian-bagian dari dirimu yang tak lagi layak dibawa ke masa depan. Kamu seperti sebilah pedang yang ditempa di dalam bara. Setiap pukulan, setiap panas, setiap percikan adalah cara semesta membentukmu menjadi lebih tajam, lebih kuat, lebih murni. Tanpa rasa sakit itu, kamu akan tetap lemah. Tanpa air mata itu, kamu tidak akan pernah mengenal kedalaman hatimu sendiri. Rasa sakit membuatmu jujur. Ia mengikis ego. Ia meluruhkan kepalsuan. Ia menghancurkan ilusi akan kontrol. Dan di titik itu, di saat kamu merasa tidak punya apa-apa lagi, barulah kamu mulai membangun dirimu dari pondasi yang paling murni. Kebenaran jiwamu sendiri. Jangan lari dari rasa sakit. Jangan menutupinya dengan tawa palsu atau kesibukan kosong. Hadapilah. Peluklah. Rasakan seluruhnya. Karena hanya dengan cara itu kamu bisa berubah dari korban menjadi penguasa takdirmu sendiri. Lihat sekelilingmu. Banyak orang hidup nyaman tapi hampa. Tidak pernah benar-benar merasa hidup karena mereka tidak pernah benar-benar terluka. Tapi kamu berbeda. Kamu tahu rasanya dihantam badai. Kamu tahu betapa beratnya menatap langit sambil menahan napas yang tercekat oleh beban yang tak terlihat. Dan karena itu, kamu lebih hidup dari siapapun. Tidak apa-apa jika kamu menangis. Tidak apa-apa jika kamu sempat jatuh. Yang penting, kamu tidak tinggal di sana. Kamu bangkit. Kamu belajar. Kamu berubah. Rasa sakit bukan akhir. Ia adalah awal. Awal dari kebangkitanmu. Awal dari kekuatanmu. Dan setiap kali kamu berhasil melewatinya, kamu akan sadar. Kamu jauh lebih kuat daripada yang pernah kamu bayangkan. Jadi lain kali ketika rasa sakit itu datang menghampiri, jangan panik. Tenanglah. Tarik napas panjang. Katakan padanya, aku tahu siapa kamu. Kamu datang bukan untuk menghancurkanku, tapi untuk menyiapkanku. Karena kamu tidak sedang hancur. Kamu sedang dibentuk. Dan kelak, saat dunia melihatmu berdiri dengan kepala tegak dan jiwa yang bersinar terang, mereka tak akan pernah tahu bahwa api yang pernah membakar hatimu kini menjadi cahaya yang memandumu menuju takdirmu. Rasa sakit adalah gerbang. Pièce de banc. Dan kamu sedang melewatinya. Bagian 4. Keberanian untuk memberontak dan menjadi diri sendiri. Dalam dunia yang terus memaksamu untuk menjadi seragam, menjadi dirimu sendiri adalah sebuah tindakan revolusioner. Kamu tidak dilahirkan untuk menjadi pengikut barisan panjang yang tunduk pada aturan yang dibuat oleh ketakutan. Kamu tidak diciptakan untuk hidup di dalam kotak yang diberi label normal, although aman, atau diterima secara sosial. Jiwamu, sejak awal, membawa cetak biru keunikan yang tak bisa ditiru. Tapi dunia tidak nyaman dengan jiwa-jiwa seperti itu. Jiwa yang berani bertanya, kenapa harus begini? Jiwa yang menolak tunduk hanya karena semua orang juga begitu. Dan karena itu, sejak kecil kamu mungkin mulai ditekan untuk mengecilkan cahaya itu. Disuruh diam, disuruh patuh, disuruh tidak usah banyak bertanya. Namun ada bara dalam dirimu yang tak bisa padam. Dan kini saatnya kamu tahu,
Itu bukan pemberontakan liar. Itu adalah panggilan jiwamu untuk membebaskan diri. Kamu bukan pencipta kekacauan. Kamu adalah pencetus kebangkitan. Kamu bukan perusak tatanan. Kamu adalah pembangun tatanan baru yang lebih jujur dan lebih adil bagi nuranimu. Apa yang mereka sebut pembangkangan dalam dirimu adalah bentuk keberanian paling tulus. Berani berkata tidak pada jalan hidup yang tak kamu pilih sendiri. Berani menolak pekerjaan, hubungan, atau gaya hidup yang hanya membuatmu mati perlahan. Berani keluar dari kerumunan dan berjalan sendiri, walau dengan gemetar, tapi tetap tegak. Keberanianmu bukanlah tentang menjadi keras atau kasar. Keberanianmu adalah tentang tidak mengkhianati suara hatimu sendiri, meskipun itu membuatmu dijauhi atau dicap aneh. Dunia mungkin tidak akan langsung memahamimu. Akan ada yang menertawakan, akan ada yang mencibir, bahkan menghakimi. Tapi jangan takut. Itu hanya tanda bahwa kamu sedang menggoyang sesuatu yang terlalu lama diam. Dan ingatlah, semua perubahan besar selalu dimulai dari seseorang yang berani tidak ikut-ikutan. Jangan khawatir jika kamu belum punya semua jawabannya. Pemberontakan bukan tentang tahu segalanya. Pemberontakan sejati adalah tentang percaya bahwa kamu layak menemukan jawabanmu sendiri, di luar apa yang diwariskan secara buta. Kamu bukan bayangan. Kamu adalah cahaya itu sendiri. Dan cahaya, meski kecil, tetap akan menyilaukan mereka yang sudah lama hidup dalam gelap. Maka jika kamu merasa seperti berbeda, asing, atau tak tidak cocok dengan apa yang mayoritas lakukan, syukurilah. Itu bukan cacat. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang diundang untuk menciptakan jalanmu sendiri. Kamu tidak dilahirkan untuk tunduk. Kamu dilahirkan untuk menginspirasi, untuk menunjukkan bahwa hidup bisa dijalani dengan cara yang lebih jujur, lebih berani, dan lebih bermakna. Dan pemberontakan terbesarmu adalah ketika kamu berdiri tegak, lalu berkata, "Aku akan hidup sesuai dengan jiwaku, meskipun sendirian, meskipun sulit, karena inilah kebenaranku." Tidak semua orang akan mengerti, tapi mereka yang siap untuk berubah akan mencarimu. Dan ketika mereka datang, kamu tidak hanya jadi pembeda, kamu akan jadi mercusuar. Jangan padam, wahai jiwa yang membara. Dunia butuh pemberontakanmu. Dunia butuh keberanianmu. Dunia butuh dirimu yang paling sejati. Bagian 5. Merangkul luka sebagai sumber kekuatan. Apa yang kamu sembunyikan, itulah yang akan membebaskanmu. Apa yang dulu kamu anggap sebagai kelemahan, justru bisa menjadi alasan dunia akan mengingatmu. Luka-luka itu, yang pernah membuatmu merasa kecil, tidak layak, bahkan rusak, mereka bukan noda. Mereka adalah jejak perjalanan jiwamu yang sedang berevolusi. Dunia mengajarkanmu untuk menyembunyikan air mata, untuk menyimpan rapat-rapat kegagalan, dan berpura-pura kuat meski di dalam kamu sedang runtuh. Kamu diajari bahwa kesempurnaan adalah satu-satunya jalan agar bisa diterima. Bahwa keunikan harus disesuaikan. Bahwa luka harus ditutupi. Tapi sekarang dengarkan baik-baik. Kebenaran sejatinya adalah kebalikan dari semua itu. Kamu tidak perlu sempurna. Kamu hanya perlu menjadi nyata. Semua yang membuatmu merasa tidak cukup, itu bukanlah beban. Mereka adalah bakat spiritual yang sedang menunggu untuk dikenali. Kamu tidak gagal hanya karena kamu berbeda. Kamu tidak lemah hanya karena kamu pernah hancur. Yang membuatmu sakit di masa lalu adalah batu pertama dari pijakan masa depanmu. Yang membuatmu merasa tersingkir adalah proses agar kamu tidak bergantung pada pengakuan siapapun. Yang membuatmu merasa aneh adalah undangan agar kamu menjadi versi yang otentik dari dirimu sendiri. Bayangkan ini, semua orang berjalan lurus di jalanan yang sama, menunduk, takut terlihat berbeda. Lalu kamu muncul, dengan luka yang belum sembuh sempurna, dengan tatapan yang penuh cerita, dan dengan langkah yang mungkin masih gemetar, tapi jujur dan penuh keberanian. Dan dunia berhenti sejenak, karena kamu tidak seperti yang lain, dan justru di sanalah kekuatanmu berada. Jangan lagi menghabiskan waktu untuk menyembunyikan bagian dirimu yang dianggap tidak layak. Sebaliknya, munculkan mereka ke permukaan, peluk mereka,
Beri mereka tempat. Karena setiap luka yang kamu sembuhkan dengan cinta akan menjadi cahaya yang menerangi orang lain. Lihatlah para jiwa besar di dunia ini. Mereka bukan dipuja karena tanpa celah. Mereka diikuti karena mereka berani membuka luka mereka dan mengubahnya menjadi kekuatan. Dan kamu, ya kamu, sedang menuju ke sana. Kelemahanmu bisa menjadi bahasa rahmat. Tangismu bisa menjadi doa tanpa suara yang menyentuh hati banyak orang. Kekacauan dalam dirimu bisa menjadi simfoni yang membangkitkan mereka yang hampir menyerah. Jangan malu akan lukamu. Biarkan mereka terlihat. Karena saat kamu tidak lagi menyembunyikan siapa dirimu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menggunakannya untuk melawanmu. Luka itu bukan aib. Itu adalah tanda bahwa kamu pernah berjuang dan tetap memilih untuk mencintai. Dan di dunia yang sering begitu keras dan sinis, cinta yang tetap bertahan dalam luka adalah kekuatan paling langka. Kamu tidak rusak. Kamu sedang dibentuk. Kamu tidak gagal, gigil. Kamu sedang diukir. Dan ketika saatnya tiba, kamu akan berdiri dengan semua lukamu, bukan sebagai korban, tapi sebagai cahaya. Karena dari luka-luka itulah, kamu akan belajar terbang. Bagian 6. Membakar jembatan, membangun takdirmu. Tidak semua hal yang datang dalam hidupmu dimaksudkan untuk tinggal selamanya. Tidak semua orang yang pernah menggenggam tanganmu akan berjalan sampai garis akhir bersamamu. Dan tidak semua ikatan harus diperjuangkan. Sebagian justru harus dilepaskan. Karena kamu tidak sedang menuju ke belakang. Kamu sedang menuju ke atas. Membakar jembatan terdengar kejam di telinga banyak orang. Tapi sesungguhnya, itu bukan bentuk kebencian. Itu adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk berkata, aku tak bisa lagi kembali ke versi lama dari diriku. Keberanian untuk menyadari bahwa sebagian relasi, kebiasaan, bahkan lingkungan, telah menjadi belenggu yang mengikatmu dari terbang lebih tinggi. Kamu bukan jahat karena memilih meninggalkan mereka yang terus meremehkan potensimu. Kamu tidak egois karena memilih menjauh dari tempat yang hanya menghadirkan luka. Kamu sedang menjaga cahaya yang baru mulai tumbuh dalam dirimu. Cahaya yang tidak bisa menyala di ruang yang penuh racun. Berapa kali kamu mencoba memperbaiki hubungan yang terus melukai? Berapa kali kamu mencoba bersabar, memberi waktu, memberi kesempatan? Hingga akhirnya kamu yang terluka karena bertahan di tempat yang terus mengikis jiwamu? Kini saatnya kamu tahu, pertumbuhan membutuhkan keberanian untuk kehilangan. Kamu tidak bisa naik jika terus membawa beban yang seharusnya sudah kamu lepaskan sejak lama. Dan kamu tidak akan menjadi dirimu yang seutuhnya jika terus berusaha menjadi cukup untuk orang yang tidak pernah melihat nilaimu. Membakar jembatan adalah bentuk keputusan tertinggi. Keputusan bahwa kamu lebih memilih takdir daripada nostalgia. Kamu lebih memilih masa depan daripada kenangan yang menahanmu. Akan ada yang tidak mengerti. Akan ada yang berkata kamu berubah. Dan itu benar. Kamu memang berubah. Karena kamu tidak lagi hidup untuk menyenangkan semua orang. Kamu hidup untuk menjadi versi terbaik dari dirimu yang sejati. Bukan berarti kamu membenci masa lalu. Tapi kamu tahu batasnya. Kamu tahu kapan harus berhenti memeluk api dan mulai membangun sayap. Jembatan yang kamu bakar hari ini adalah simbol bahwa kamu tidak lagi mundur. Kamu tidak akan kembali menjadi orang yang selalu minta maaf karena bermimpi besar. Kamu tidak akan lagi berlutut di depan orang-orang yang tidak melihat keberhargaanmu. Kamu telah melewati terlalu banyak luka untuk kembali ke tempat yang sama. Dan kamu telah tumbuh terlalu tinggi untuk terus duduk di lantai yang lama. Bakar jembatan itu. Biarkan abu masa lalu terbang bersama angin. Karena dari titik inilah kamu mulai membangun, bukan hanya hidup, tapi takdir yang pantas untuk jiwamu yang agung. Dan ketika kamu melangkah tanpa menoleh lagi ke belakang, dunia akan mulai memahami satu hal. Kamu bukan hanya bangkit. Kamu sedang membangun sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Karena itu dibangun dengan kesadaran, keberanian, dan jiwa yang merdeka.
Bagian 7. Kebangkitanmu akan menggetarkan dunia yang pernah meremehkanmu. Begitu kamu mulai berubah, bukan sedikit, bukan setengah hati, tapi benar-benar berubah, maka dunia akan terguncang. Bukan karena kamu menjadi sosok yang sempurna, tetapi karena kamu tidak lagi bisa diabaikan seperti dulu. Mereka yang dulu menertawakan impianmu akan mulai bertanya-tanya dalam hati, bagaimana dia bisa sejauh ini? Mereka yang dulu menganggapmu biasa akan mulai merasa canggung dengan keberanianmu. Dan mereka yang dulu tidak percaya akan menyaksikan bahwa keyakinan yang kamu peluk telah mengangkatmu setinggi langit. Kebangkitanmu adalah ancaman bagi zona nyaman orang lain. Karena ketika kamu berani keluar dari keterpurukan, kamu menunjukkan pada mereka satu hal menakutkan, bahwa mereka pun bisa. Jika saja mereka cukup berani. Mediokritas. Kehidupan yang biasa-biasa saja tidak menyukai perubahan. Ia menyukai keteraturan, kepastian, dan diam di tempat. Dan begitu kamu melangkah keluar dari barisan itu, mereka akan mulai menggonggong. Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu berbeda. Karena kamu berani melakukan apa yang mereka hanya berani bayangkan dalam hati. Akan ada yang mencoba meremehkan usahamu. Akan ada yang berusaha mencela keberhasilanmu. Akan ada yang memelintir kisahmu agar terlihat tidak istimewa. Tapi kamu harus ingat, batu hanya dilempar ke pohon yang sedang berbuah. Jangan turunkan suaramu hanya karena suaramu menggema terlalu keras di telinga yang tak siap mendengarnya. Jangan kecilkan mimpimu hanya karena mimpimu terlalu besar untuk dipahami oleh pikiran yang terkungkung. Sebaliknya, gunakan setiap ejekan sebagai bahan bakar. Gunakan setiap keraguan sebagai alas untuk melompat lebih tinggi. Gunakan setiap penolakan sebagai bukti bahwa kamu sedang mengguncang sesuatu yang besar. Kamu bukan dilahirkan untuk dipuji semua orang. Kamu dilahirkan untuk meninggalkan jejak, meski jejak itu membuat orang lain merasa tidak nyaman karena mengingatkan mereka bahwa mereka belum berjalan sejauh kamu. Dan saat kamu terus melangkah, meski sendiri, meski lelah, meski belum sampai, langkahmu akan menjadi gema bagi mereka yang diam-diam menunggumu sebagai penunjuk jalan. Jangan kaget jika suatu hari orang-orang yang dulu mencibir kini mulai menirumu. Karena pada akhirnya, keberanian menular. Dan kamu, dalam diam, telah menjadi bukti hidup bahwa keterpurukan bukan akhir, tapi awal dari kebangkitan yang bisa mengubah segalanya. Bangkitlah, bukan untuk pamer. Bangkitlah, bukan untuk membalas. Bangkitlah. Karena jiwa yang tertidur terlalu lama di dalam dirimu, akhirnya telah membuka mata. Biarkan dunia menggigil melihatmu kini berdiri, dengan luka yang telah sembuh, dengan cahaya yang tak bisa dipadamkan. Karena hari ini, kamu bukan lagi korban. Kamu adalah kebangkitan itu sendiri. Penutup. Kamu telah memulai kebangkitanmu. Jika kamu sudah membaca hingga titik ini, maka itu bukan kebetulan. Jiwamu sudah tahu lebih dulu bahwa waktunya telah tiba. Waktu untuk berhenti meragukan. Waktu untuk berhenti meminta izin. Waktu untuk mulai berjalan. Bahkan jika langkah pertama itu gemetar. Kamu telah melalui luka, kesendirian, penolakan, bahkan pengkhianatan. Tapi kamu masih di sini. Masih bertahan. Masih menyala. Dan dari bara itulah, kamu akan menyulut api. Jangan lagi bertanya apakah kamu cukup. Kamu adalah lebih dari cukup. Jangan lagi menunggu dunia menyadari nilaimu. Buktikan saja dengan bagaimana kamu hidup mulai hari ini. Dengan keberanian, dengan kejujuran, dengan semangat yang tidak bisa dihentikan. Kamu bukan diciptakan untuk mengisi ruang yang kosong. Kamu diciptakan untuk mengguncang, menghidupkan, dan meninggalkan jejak. Bukan dengan cara berteriak paling keras, tetapi dengan menjadi versi paling jujur dari dirimu yang sudah terlalu lama dikurung oleh harapan orang lain. Dunia mungkin tidak akan siap, tapi kamu sudah siap. Dan itu yang paling penting. Kini, bangkitlah. Dari keterpurukan, dari rasa takut, dari batasan palsu yang selama ini membelenggumu. Kamu bukan sekadar hidup. Kamu sedang menciptakan takdir. Kamu bukan sekadar berjalan.
Kamu sedang menyalakan jalan bagi orang lain. Dan kamu bukan sekadar berubah. Kamu sedang bangkit. Bagikan pesan ini untuk mereka yang juga sedang mencoba bangkit. Karena kamu tidak hanya bangkit untuk dirimu sendiri. Kamu bangkit untuk memberi contoh, untuk menjadi bukti hidup, bahwa keterpurukan bukan akhir, tapi gerbang menuju kebesaran. Dan sebelum kamu pergi, pastikan untuk like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulis di kolom komentar angka 77. Sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu sudah siap sepenuhnya untuk menerima panggilan ini. Kebangkitanmu telah dimulai. Dan dunia akan segera tahu bahwa kamu tidak bisa lagi diabaikan.